Halo Sobat Insight, kembali lagi di Intips. Sebelumnya salam kenal, saya dengan Rehan Adinugraha dari PT Insight Investments Management, Divisi Retail Sales, Distribution, and Business Alliances. Sobat Insight, pernah nggak sih ngerasa ketakutan untuk nerusin hubungan ke jenjang yang lebih serius? Terutama mungkin Sobat Insight juga punya nih ketakutan dari sisi finansialnya. Mungkin sebenarnya ini juga bagian dari overthinking dan periode-periode quarter life crisis yang dimiliki oleh Sobat Insight ya. Nah, kalau Sobat Insight pernah ngerasain hal ini atau sekarang lagi ngerasain hal ini, stay tune terus di Intips hari ini karena saya hadir nih bersama dengan Kak Anissa Steviani untuk ngobrol-ngobrol santai tentang pentingnya memahami pengelolaan keuangan keluarga. Halo Kak Anissa, gimana kabarnya Kak Halo, pagi hari ini? baik. Rehan apa kabar? Kabar baik juga, thank you so much for asking. Oke, thank you banget ya Kak Anissa udah hadir di pagi hari ini. Kak, awal-awalnya aku pengen nanya dulu dong ke Kak Anissa nih. Kak Anissa, boleh dong Kak diceritain ke Sobat Insight tentang kesibukan dan aktivitas Kak Anissa sehari-hari? Kesibukan aku itu banyakan memang kasih edukasi finansial aja, karena tahu sendiri ya, meskipun udah banyak banget konten-konten finansial, tapi secara realnya tuh masih banyak banget orang yang belum paham gimana sih caranya mengelola keuangan. Apalagi mengelola keuangan keluarga, yang tentu beda banget sama mengelola keuangan pas lagi single nih. Jadi sehari-hari aku edukasi gini aja, kebanyakan ngobrol di kantor-kantor juga untuk edukasi karyawan tentang financial planning. Oke, berarti lebih fokus ke ngebikin konten tentang financial planning ya. Tapi di sisi lain ada nggak Kak kesibukan mungkin kayak ngurus rumah tangga atau semacamnya kayak gitu ada nggak sih Kak? Tidak ibu-ibu sekali ya jawabannya, kesibukannya apa, dia bekerja ya kan. Karena kebetulan anakku udah besar, anakku umurnya sudah Oke, mau 10 tahun. Jadi memang udah nggak sekeos waktu punya balita kali ya. Dia udah bisa oke, mengurus dirinya sendiri lah. Jadi kita cuma perlu quality time aja sama anak dan oke, suami. I see. Berarti udah nggak terlalu hassle gitu Iya, kali nggak ya terlalu untuk heboh ya. ngurusin anaknya. Bener bener Oke, bener. oke, I see. Oke Kak, tadi kan kita udah tahu ya tentang keseharian Kak Anissa seperti apa. Nah selanjutnya aku pengen tahu juga nih Kak, Kakak mungkin sering denger nih banyak anak muda sekarang yang ngerasa worry untuk memulai hubungan ke jenjang yang lebih serius nih, untuk berkeluarga. Karena mereka tuh ngerasa belum mapan dari sisi finansial dan juga belum ngerti nih gimana caranya mengelola personal finance. Boleh sharing nggak Kak ke kita tentang fenomena ini atau Kakak mungkin sering dengar nggak sih keluhan-keluhan dari anak-anak muda sekarang yang sering mengeluhkan ketidaksiapannya untuk berkeluarga Kak? Ini curhat kamu. Ini sekalian Agak curcol. mungkin agak sedikit sih karena kebetulan aku tuh baru ini kakak tahun lalu di awal tahun 2023 jadi ya sempatlah ada worry juga nih dari sisi finansial kira-kira cukup nggak untuk monthly expensesnya atau misalkan gimana sih cara nyisihin uang untuk nabung dan investasinya sempat ada worry dari sisi situ tapi sekarang udah going on 1 tahun lebih ya jadi udah lebih santai lah sekarang kurang lebih kayak gitu tapi Kak Anissa tuh pernah nggak ngedengar keluhan dari anak-anak muda tentang takut untuk memulai jenjang yang lebih serius untuk berkeluarga, Kak? Iya, jadi sebenarnya kenapa khawatir itu karena kita udah tahu ya apa yang akan terjadi gitu. Oh, berarti kalau menikah apalagi cowok ya, berarti nanti si cewek ini akan jadi tanggung jawabku. Apalagi kalau nanti punya anak, nambah lagi nih satu nyawa yang jadi tanggung jawabku. Jadi kalau khawatir itu menurut aku tuh sangat-sangat make sense dan masuk akal gitu ya bagi siapapun. Dulu nih waktu 10 tahun lalu aku nikah, aku nggak terlalu mikirin itu. Kenapa? Karena nggak tahu juga nih bahwa bakalan chaos gitu ya di dunia pernikahan ini. Cuma untungnya di keluargaku itu cukup terbuka soal keuangan. Jadi pada saat mencari pasangan pun aku nanya nih sama dia gitu. Gajinya berapa, benefit kantornya apa aja, apakah dia karyawan tetap atau enggak. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan finansial termasuk kebiasaan berutang, ada utang kartu kredit apa enggak. Keluarganya tuh suka ngutang gak sih gitu. Nah menurut aku tuh itu penting banget dibahas duluan. Aku punya privilege datang dari keluarga yang ngomongin uang tuh biasa aja gitu di meja makan. Bener-bener, "Kamu keterima di kantor itu, emang gajinya berapa? Ah janganlah itu nanti kurang ini kurang itu." Jadi kita emang bahas uang banget, sama ibu aku juga sama gitu. Jadi ketika punya pacar yang ditanya pun sama gitu, "Nih tuh kerja di mana?" segala macam dan ternyata itu nggak banyak terjadi di rumah tangga orang Indonesia.
Ya kan banyak banget yang kayak ya udah yang penting anak perempuannya ada yang ngelamar, mungkin udah jodohnya, bahkan nggak tahu apakah dia tuh di kantornya karyawan tetap atau bukan gitu tuh penting banget kalau buat keluarga aku gitu ya. Karena keluarga aku kebetulan nggak ada yang punya background pengusaha. Jadi menjadi karyawan tetap di sebuah corporate itu menjadi sangat penting gitu. Nah, ternyata nggak banyak ditanyain. Jadi kalau memang keluargamu nggak bahas uang di rumah, itu nggak apa-apa kamu coba bahas uang aja sama calon suami kamu, sama calon istri kamu. Kenapa? Karena ini sangat-sangat krusial. Kita tahu uang itu hal yang sensitif dan kalau nggak dibicarakan di awal itu tuh bisa jadi masalah ke depannya. Sesederhana misalnya lagi jalan bareng terus dia bayarnya pakai kartu kredit terus. Kamu bisa tanya loh, kok kamu bayarnya pakai kartu kredit terus? Kenapa? Oh mungkin dia memang tipe yang bayarnya pakai kartu kredit tapi ngumpulin poin atau apa gitu Iya, ya. Atau bisa oke. juga karena ya emang ternyata hidupnya nggak sesuai sama kemampuannya gitu. Nah itu bisa dimulai dari situ. Jadi jangan takut dikatain matre ya, terutama buat cewek-cewek. Jangan takut untuk merasa ini tuh tabu banget sih, masa sih belum apa udah ngomongin uang, nggak apa-apa kita bisa masuk dari pekerjaan, bisa masuk dari status karyawan, bisa masuk dari sebenarnya gimana sih cara kamu kelola uang sehari-hari gitu. Jangan sampai karena kita salah langkah nggak ngomongin ini dari awal, terus tiba-tiba kita nikah sama orang yang utangnya banyak banget gitu, apalagi ada utang keluarga, jadi keluarganya tipe yang dikejar-kejar debt collector, itu kita akan repot banget sih ke depannya. Oke, siap Kak. Berarti sebetulnya penting banget nih ya buat Sobat Insight juga untuk cobalah paling enggak mulai gali-gali sedikit tentang pasanganmu nih gimana gitu ya secara finansialnya, pekerjaannya di mana, apakah ada utang. Jadi jangan dianggap tabu gitu ya sebetulnya untuk Jangan bicara lihat tentang hal nanti ini. sebenarnya. Iya bener ya. Iya iya, karena habit itu susah banget loh ngubahnya. Kalau emang dia datang dari keluarga yang kalau nggak ngutang nggak punya gitu. Hmm, Terus dia hmm. segala-galanya pengen ngutang, sementara kamu tipe yang kayaknya nggak tenang deh kalau banyak utang. Kayak utang KPR aja udah cukup bikin stres misalnya gitu ya. Terus tapi dia tipe yang beli mobil ngutang aja, ngisi rumah ngutang aja, liburan ngutang aja, itu bakalan kurang nyaman sih ke depannya karena beda prinsip dalam ngelihat uang. Iya betul. Jadi prinsip dalam sisi finansial juga penting nih ya buat kita mutusin apakah kita mau lanjut ke jenjang yang lebih serius atau enggak ya. Betul betul. Oke, siap-siap. Oke, tadi kan Kak Anissa juga udah bilang ya kalau misalkan penting nih untuk kita bisa memahami kondisi keuangan pasangan sebelum kita memutuskan untuk berkeluarga. Nah, tapi kalau dari diri kita sendiri Kak, penting nggak sih untuk punya ilmu financial planning untuk diri sendiri nih sebelum kita menikah? Menurut aku 2 orang yang udah menjalankan financial planning dengan tepat saat single lalu menikah itu pasti akan lebih gampang adaptasinya ketika, menikah dibandingin orang yang blank sama sekali terus kayak nikah kita mulai dari mana nih. Tapi bukannya salah atau bukannya nggak bisa ya karena dulu pun aku nikah kan tahun 2013 itu tuh belum banyak omongan tentang financial planning. Jadi ngomongin uang tuh belum seterbuka sekarang. Kalau zaman dulu tuh, kalau zaman sekarang ya kita bilang sama teman kita kayak, "Aduh lagi nggak punya duit nih, aduh lagi ngirit nih, aduh lagi mau coba invest nih." Orang tuh ngelihatnya udah nggak aneh gitu ya. Tapi 2013 orang tuh masih bingung kayak, "Lu ngapain? Ngelola uang ngapain? Ke financial planner ngapain?" Gitu. Orang tuh bingung. Nah tapi aku menyadari bahwa aku dan suamiku tuh nggak punya ilmu financial plan sama sekali. Sehingga saat dulu tuh aku hamil 10 minggu, jadi aku habis nikah itu langsung hamil dan kita langsung ke financial planner untuk nanya ini sebenarnya harus diapain sih uang kita karena kita bener-bener gak tahu dan baru ada kesadaran bahwa begitu hamil yang bayarin sekolahnya tuh aku ya gitu. Kalau sekarang kan udah tahu ya anak-anak single zaman sekarang tuh udah tahu sekolah tuh mahal banget ya, masuk SD tuh mahal banget gitu. Kalau dulu aku nggak tahu sama sekali jadi baru sadar ternyata kalau ada satu tanggung jawab itu kita akan jadi punya motivasi lebih untuk kelola uang gitu. Makanya kalau memang sekarang belum ada panggilan untuk belajar pengelolaan keuangan coba deh dicari. Strong why kamu tuh apa? Nggak mesti untuk nikah. Siapa tuh kayak oke belum kepikiran nikah gitu ya. Bisa juga tujuan-tujuan keuangan lain kayak misalnya pengen beli rumah atau kayak aku anak tunggal, rumahku nanti warisan orang tua misalnya gitu. Nggak apa-apa kamu misalnya mau bikin tujuan keuangan lain nonton konser di Korea misalnya. Boleh gitu. Jadi cari strong why yang bisa bikin kamu lebih niat untuk kelola keuangan. Ketika strong why-nya udah ketemu itu biasanya lebih gampang sih untuk mulai pengelolaan keuangan pribadinya. Oke, siap-siap. Oke, thank you Kak. Apa tadi penjelasannya tentang penting ya sebetulnya kita untuk punya background financial planning dan kalau misalkan Sobat Insight juga berpasangan dengan yang dua-duanya sudah memiliki ilmu financial planning, it would be easier lah untuk kita lanjut ke hubungan yang lebih serius. Oke Kak, sekarang aku pengen tahu nih Kak, lebih kita flashback ya tentang masa lalu Kak Anissa. Dulu sebelum kakak berkeluarga,
gimana sih Kak kehidupan keseharian Kak Anissa itu sebelum berkeluarga? Financially. Can be both, bisa dari Oke, daily oke, oke. activities, bisa financially. Boleh deh Kak, coba diceritain. Oke, jadi aku tuh kan orang Bandung ya. Terus Mm-mm. aku kerja di Jakarta. Itu gajinya tuh UMR tahun 2010, 2011 lah. Gajinya UMR dan itu nekat karena ayahku tuh nggak ngasih. Masa kerja di Oke. Jakarta gajinya UMR gitu kan? Mau jadi apa lala segala macam. Tapi aku suka banget kerjaannya waktu itu. Jadi aku nekat pergi ke Jakarta. Nah, salah satu hal yang aku terima kasih banget sama orang tuaku, mereka itu nggak pernah ngutang kecuali untuk beli rumah. Oke. Jadi ayahku tuh tipe yang ya udah beli mobil ya beli cash aja. Nanti kalau misalnya mau beli mobil baru ya mobil lamanya dijual beli cash lagi mobil baru gitu. Jadi di otak aku ketika aku pertama kali punya uang dengan gaji UMR itu aku juga nggak kepikiran buat ngutang. Padahal waktu itu teman-teman aku pada punya kartu kredit. Jadi emang beli apa-apa udah tipe yang kayak udah cicilan 0% aja lah gitu ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin lebih ke pay later gitu-gitu ya. Kalau zaman dulu tuh kartu kredit banget. Nah itu untungnya aku enggak. Jadi pelajaran finansial pertama aku sebagai fresh graduate yang mana nggak diajarin siapa-siapa adalah kalau aku mau sesuatu itu aku harus nabung dulu. Dan apa aku nabungnya buat masa depan, buat dana pensiun? Tentu tidak ya, masa fresh graduate nggak beli iPhone ya kan? Jadi aku juga tetap nabungnya untuk hal-hal yang sifatnya tersier gitu. Jadi aku beli iPhone, aku nonton konser sampai ke Singapura, beli sepatu mahal segala macam. Cuman satu hal adalah aku nggak berutang untuk itu. Jadi kalau memang mau aku nabung dulu gitu dan itu ternyata jadi fondasi penting. Kenapa? Karena habit kita pertama kali saat terima uang, saat fresh graduate, gajian pertama kali itu akan kebawa terus. Kalaupun habitnya mau diubah itu pasti butuh proses dan prosesnya biasanya nggak sebentar. Jadi buat Sobat Insight yang sekarang masih fresh graduate dan baru mulai kerja pertama kali, mulai pegang uang untuk pertama kalinya, menurut aku yang pertama kali dibangun adalah habitnya. At least tabunginlah 10% dari penghasilan yang kamu punya untuk apapun itu gitu. Meskipun sekarang gak kepikiran kayaknya gue mau kerja selamanya gitu ya. Aku suka banget kerja, aku mau kerja selamanya kan gitu ya waktu umur Iya, dua iya, dua iya, dua tiga benar-benar. umur 30 35 sih kayak boleh gak kita pensiun sekarang gitu kan. Jadi memang gak perlu selalu dipikirin masa depan juga. Cuman selama habit nabungnya udah ada itu akan lebih gampang gitu. Dan satu hal lagi yang biasanya gak diomongin nih kalau di topik-topik apalagi anak Gen Z ya yang beneran pengen work life balance, gak suka hustle culture gitu. Kalau menurut aku selama masih muda, selama masih kuat, ayo deh kita cari kesempatan, cari opportunity sebanyak-banyaknya untuk cari uang. Siapa tahu pekerjaan kamu sekarang ini sebenarnya nggak kamu inginkan lagi di masa depan dan kamu tuh udah punya backup skill lain gitu. Jadi selalu punya lebih dari satu penghasilan itu akan sangat bantu kamu sih di masa depan terutama ketika memang ada rencana menikah dan punya anak gitu. Oke, poin-poinnya banyak nih tadi nih Banyak kayaknya nih. banget ya, Yang aku kalau udah pertama, ngomong agak sulit ya, kita stop. Iya ya, tadi gimana? nih, yang pertama tadi kan kartu kredit ya. Ternyata Betul, culture di Indonesia mungkin banyak orang yang masih pakai kartu kredit. mhm, Cuman apakah orang itu bijak pakai kartu kredit apa enggak kan kita juga nggak tahu ya. Beneran tadi Kak Anissa bilang apakah cuma untuk collect points doang, apakah memang udah terbiasa ngutang, dan ternyata ini tuh juga habit dari kecil ya. Mungkin Kak mhm. Anissa juga dari kecil udah diajarin untuk nabung, untuk get something, jadi pasti begitu sudah seperti sekarang juga udah nggak terbiasa mungkin untuk pakai kartu kredit ya Kak ya? Mhm. Tapi aku yang gini, ketika dulu fresh graduate zaman aku tuh nyalahinnya kartu kredit ya, ini kartu setan. Sampai dulu pernah yang Hmm, rame-rame orang tuh gunting kartu kreditnya gitu. Ini kartu setan ini bikin kita boros banget lah segala macam. Nah, terus jalan lagi tuh mulai ada internet banking. Jadi kita udah bisa transfer tuh dari handphone karena muncul smartphone gitu. Dan yang disalahin adalah aplikasi internet bankingnya juga. Ini oke. aplikasi internet banking ini bikin kita boros nih, kita jadi belanja mulu, nyenyenyenye. Sekarang paylater yang disalahin tetap paylaternya juga gitu. Jadi selalu ada pihak-pihak ketiga yang kita jadikan kambing hitam untuk kegagalan kita dalam financial planning. Padahal itu kan tinggal self control kitanya ya. Mungkin kita sekarang belanja pakai paylater bisa lebih murah karena dapat cashback atau dapat promo tapi langsung dibayar gitu. Begitupun dengan kartu kredit ya. Sekarang aku pakai kartu kredit untuk bayar-bayar subscription segala macam biar nggak putus kayak bayar asuransi jiwa. Itu kan kalau kita telat bayar nanti perlindungannya juga hilang gitu ya. Tapi langsung dibayar. Jadi tiap bulan angkanya akan fix gitu. Itu pun bisa juga kamu lakukan. Gak apa-apa misalnya pakai paylater tapi begitu pakai dibayar cuman biar dapat cashbacknya aja. Kebiasaan-kebiasaan baik seperti itu yang perlu disadari bahwa meminjam uang baik dari kartu kredit atau paylater atau pinjaman apapun itu bukan uangmu gitu. Itu tetap harus dibayar. Kamu cuman menunda pembayarannya aja gitu. Iya, berarti sangat disahkan untuk kita dapat benefit dari ya pay later atau kartu kredit, tapi jangan lupa nih kita harus punya tanggung jawab untuk bisa ngebayar tagihan itu lagi ya, apa Iya yang udah betul. kita beli ya. Oke, siap.
Kak Anissa, tadi kan Kak Anissa cerita nih kalau dari kecil Kak Anissa udah biasa menabung untuk achieve sesuatu. Berarti kan I assume juga sebetulnya dari kecil nih udah ada nih background untuk jago soal financial planning nih. Oke. Nah, tapi pernah nggak sih Kak ada satu kegagalan yang dialami Kak Anissa terkait financial planning ini? Atau mungkin kalau ada, apakah itu jadi lesson learned buat Kak Anissa untuk belajar lebih giat lagi soal financial planning Kak mungkin? Jadi umur aku 15 tahun, aku kan remaja banyak mau ya, biasa kan anak cewek-cewek gitu kan banyak mau ini itu segala macam, pokoknya yang diminta mau dikasih. Itu adalah turning point aku mengerti uang pertama kali dari yang aku ngerasa ayahku dan ibuku akan ngasih aku segalanya, karena, kebetulan aku cukup mampu lah ya, bukan keluarga yang mampu-mampu banget bisa liburan ke luar negeri sih enggak gitu, tapi ya cukup mampu lah gitu di Bandung ya. Nah, ibuku tuh ngebuka slip gaji ayahku di meja makan. Jadi kayak, ini gaji ayah, ibuku ibu rumah tangga jadi nggak ada penghasilan lain, ini gaji ayah segini sebulan. Terus ibuku bikin catatan cash flow, tiap bulan itu kita belanja bulanan sekian, buat makan sekian, bayar sekolah sekian, terus sisanya sekian. Kalau kamu minta-minta ini terus, uangnya dari mana gitu. Nah itu adalah pelajaran cash flow dan financial plan pertama aku di mana, oh iya uang itu terbatas ya. Uang itu nggak bisa kapan aja ada ya, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh banyak banget yang bilang kalau uangnya habis ambil aja di ATM gitu. Nah itu kan pelajaran bahwa dia nggak tahu bahwa uang itu ada batasnya gitu. Nah itu yang bikin aku pertama kali menyadari bahwa kalau emang aku mau lebih aku harus cari uang sendiri. Makanya pas kuliah itu aku tuh sambil dagang macem-macem, pokoknya aku sambil kerja lah ya dalam tanda kutip supaya aku bisa beli-beli yang aku mau karena aku udah tahu nih bahwa penghasilan ayahku tuh terbatas gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada kegagalan sebenarnya enggak, cuman kalau ditanya kesalahan, kesalahannya itu satu sebenarnya. Jadi aku nggak diajarin untuk nabung masa depan sama ayahku dan ibuku. Mungkin karena backgroundnya PNS juga, dapat uang pensiun dan ya udahlah uang tuh selalu ada gitu ya. Ayahku dan ibuku nggak kepikiran bahwa kalau anaknya nanti nggak jadi PNS, dia tuh harus nabung loh buat masa depan, buat pensiunnya gitu. Itu nggak kepikiran sama sekali. Jadi aku kerja pas kuliah itu aku ya beli BlackBerry, belanja, pokoknya pokoknya untuk masa kini aja gitu. Iya, Nggak iya. pernah ada kepikiran untuk masa depan. Sampai pas aku nikah itu kan aku udah kerja sekitar 3 tahun. Nggak punya tabungan sama sekali. Bener-bener, aku dan suamiku pas yang hamil, 10 minggu itu, suamiku udah kerja lebih lama, dia udah kerja kayaknya 5, 6 tahun dan kita berdua itu cuman megang duit 4 juta di masa itu. 4 juta tuh sama uang bulan itu gitu ya. Dan aku dan suamiku gini pilihannya, kita bayar financial planner 2,5 juta, which kita jadi cuman megang duit 1,5 juta, atau kita nggak bayar financial planner tapi kita nggak tahu selamanya juga gimana caranya financial planning. Nah akhirnya kita datanglah ke financial planner, kita bayar dan kita cuma megang duit 1,5 juta pada saat itu. Tapi akhirnya jadi terbukakan bahwa oh ternyata kelola uang tuh gini ya, oh kesalahan kita tuh ada di sini ya, bocor halus rate kita tuh ternyata gede banget. Bocor halus tuh perkara gini loh, kita ke mall, nggak jajan sih, nggak makan, tapi kayak casing handphone lucu nih, ya kan? Oh Hal-hal iya. kecil yang kalau dikumpulin ternyata lumayan juga tuh gede gitu. Jadi dari situ belajar dan satu hal yang waktu itu disadari adalah kita nggak bisa lagi punya gaya hidup seperti yang sebelumnya. Kita nggak bisa lagi ternyata nongkrong sama teman-teman karena kita nggak punya uangnya. Ternyata kalau kita mau nabung kita nggak mampu nih untuk selalu bisa ngikutin gaya hidup orang lain gitu. Jadi aku dan suamiku menarik diri cukup lama, mungkin sekitar 3 tahun ya, 3 tahun 4 tahun. Nggak temenan, karena waktu itu juga orang-orang pada nggak ngerti financial planning juga gitu. Nggak Iya. temenan, pokoknya hidupnya tuh fokus buat kerja, cari uang, dan ngurus bayi waktu itu. Jadi Oh, kalau dibilang kegagalan mungkin enggak, cuman ada hal-hal yang disesali karena dulu tuh sebenarnya kalau kita bisa nabung lebih banyak, mungkin kita bisa punya modal yang lebih banyak juga saat punya anak. Tapi ya nggak apa-apa juga sih karena pada akhirnya aku menyadari bahwa, eee, hal-hal yang aku lakukan itu kalau nggak dilewati itu juga aku nggak akan belajar gitu, aku nggak bakal bisa ada di sini juga gitu. oke. Berarti sebetulnya walaupun aku sebenarnya salut sih dari kecil orang tua kakak berarti udah open soal keuangan ke anak-anaknya ya. Itu dia, aku Itu juga keren sih nggak kak. tahu kalau Keren. orang lain ternyata nggak kayak Iya. gitu. Ada temenku mau nikah dan bapaknya nggak tahu calon suaminya kerja di mana, kayaknya aneh banget gitu. Nah kalau Iya. di keluargaku even misalnya adik aku mau pindah kerja, terus ditanya-tanya, "Tadi kamu interviewnya gimana? Ditawarinnya berapa?" Itu tuh omongan yang biasa aja gitu, kita nggak nganggep uang itu rahasia, uang itu tabu. Nah Iya. tapi aku sadar juga bahwa setiap keluarga punya tantangannya masing-masing, setiap keluarga punya culture-nya masing-masing. Ada juga yang memang nggak mau bicara sama orang tua tentang ini karena
tipe orang tuanya yang jadi mintain uang, yang kayak kamu kan kaya, padahal anaknya gajinya UMR gitu. Kamu kan kaya, kamu kan punya uang, kamu kan harus menghidupi keluarga. Aku paham gitu, tapi kalau misalnya dari angle kita nih yang menikah dan kemudian mungkin berencana punya anak, menurutku pembicaraan uang pada anak itu salah satu hal yang krusial banget dan akan membentuk bagaimana dia melihat uang di masa depannya nanti. Oke, I see, I see. Oke, keren Kak. Berarti sebetulnya turning point-nya mungkin kalau aku lihat itu bahkan setelah menikah ya. Betul. Setelah menikah, begitu sadar kalau nggak punya tabungan, baru datang ke financial Iya. planner, akhirnya melek gitu Mhm, ya. mhm. Padahal nabungnya udah dari dulu. Iya, cuman untuk tersier aja Betul, gitu kan. betul, betul. Oke, oke, sip, sip. Oke Kak, kan Kak Anissa sekarang nih udah berkeluarga ya, anak juga laki-laki ya, Mhm, mhm. anaknya ya. Betul. Boleh di-spill nggak nih Kak, kira-kira idealnya pos-pos keuangan saat berkeluarga itu seperti apa sih Kak? Posnya apa saja dan proporsi besarannya tuh berapa aja Kak? Mhm. Jadi setiap keluarga atau bahkan setiap individu tuh akan punya pos pengeluaran yang beda-beda. Jadi aku tuh paling nggak setuju sama financial planner yang bilang persentase ideal bagi semua orang gitu ya. 50% buat ini, 40% buat ini gitu. Buat siapa? Dengan orang yang penghasilannya berapa, dengan pengeluarannya apa aja gitu. Nggak bisa kita samaratakan untuk semua orang. Selalu aku kasih contoh misalnya ada orang gajinya tuh udah 2 digit 30 juta misalnya gitu, tapi anaknya 3. Dia menghidupi orang tuanya juga, dia menghidupi mertuanya juga, dia mungkin menguliahkan adiknya ada 2 juga gitu. Gaji 30 juta ini nggak cukup buat kesehariannya, jadi dia nggak bisa nabung sama sekali. Tapi mungkin ada orang yang gajinya UMR Jakarta, tinggal di rumah orang tua, pakai mobil punya orang tua, diisiin bensinnya seminggu sekali sama orang tuanya. Dia bahkan nggak tahu bayar listrik tuh berapa gitu, jadi dia bisa nabung setengah dari gajinya gitu. 50% ditabungkan untuk gajinya, itu sangat-sangat mungkin. Jadi jangan pernah membandingkan hidup kamu dengan hidup orang lain. Hidup orang lain itu nggak ada hubungannya dengan hidup kita. Jadi kamu harus punya sendiri pos-pos apa yang biasanya kamu keluarkan dan inilah pentingnya pencatatan. Jadi pencatatan itu nggak perlu selamanya. Orang tuh mikir kayak aduh bosan banget masa sih kayak forever nih kita catat keuangan gitu ya. Gak usah sih sebenarnya gak usah dicatat selama-lamanya tapi at least 2 minggu lah sampai 1 bulan mentok kamu catat nih. Buat transport itu berapa, buat makan siang itu berapa, buat pos-pos lainnya kamu bayar listrik dan segala macam itu berapa. Nanti di akhir akan ketahuan ini yang paling gedenya di mana. Oh ternyata paling gedenya di jajan sore, apalagi kalau ngantor ya. Jajan sore jam 3 tuh tiba-tiba pengen ngopi, pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan, delivery makanan bareng-bareng. Ternyata gedenya tuh di situ. Oke, kalau mau nabung lebih banyak tandanya pos itu bisa dikurangi misalnya gitu. Atau pas sudah dicatat semua ternyata fine nih aku ternyata nggak boros-boros banget dan ternyata bersisa juga nih untuk bisa ditabung, maka dilanjutkan gitu. Jadi mencatat itu hanya sebagai pakem aja. Bulan depannya kamu udah langsung ikut ke pakem-pakem itu. Itulah yang namanya budgeting. Jadi sebenarnya kita hanya perlu di budget aja. Berarti tiap bulan itu buat bensin berapa, buat makan berapa, buat bayar sekolah anak misalnya berapa, les anak dan hal-hal yang tidak terduga tentang anak. Dan itu tuh banyak banget loh. Ya kayak Oke. misalnya kado ulang tahun teman sekelas, tiba-tiba teman sekelasnya yang ulang tahun. Gak mungkin dong gak ngasih kado, mana kirim hampers ke rumah atau enggak ulang tahunnya dirayain. Nah itu harus dipikirin juga. Atau tiba-tiba anaknya mau playdate gitu. Anak playdate itu kan biaya lagi juga. Jadi dilihat nih 1 bulan ini apa aja yang keluar dan itu dibikin budgetnya. Satu hal yang biasanya orang tua baru ya lupakan adalah masa depan kita tuh masa depan anak juga. Kalau kita nyiapin masa pensiun kita dengan baik, itu masa depan anak tuh akan lebih baik juga. Karena ketika punya anak yang dipikirin pertama adalah uang sekolah mahal. Itu udah pasti. Yang dipikiran pertama gimana caranya biar anak ini bisa sekolah sampai kuliah. Jadi yang difokusin tuh dana pendidikan terus gitu. Dana pendidikan kita lupa nyiapin dana pensiun kita. Padahal pensiun nyaman kita adalah masa depan anak yang nyaman juga. Gitu kurang lebih. Jadi tiap daerah akan punya porsi yang beda-beda, tiap keluarga akan punya porsi yang beda-beda, tapi hiduplah sesuai budget, hiduplah sesuai kemampuan kamu gitu. Semua hal udah diporsiin, semua hal udah dibudgetin, pasti akan lebih aman financial plan-nya. I see, oke. Nah berarti Terkejut tadi bagian kado ulang tahun anak ya. iya, langsung jadi mikir nih. Benar-benar. Jadi kalau ngomongin uang sekolah anak itu biasanya orang lihatnya SPP aja. SPP titik. Hmm. Padahal ternyata dia perlu ekskul. Ekskul tuh ternyata bayar lagi. Padahal ternyata dia perlu catering. Ternyata dia perlu jemputan, ya kan? Ternyata kalau bayar kalau ada ulang tahun dirayain itu harus kasih kado juga. Ternyata ada adegan mama-mama tiap hari apa akan ngumpul untuk ngomongin acara sekolah apa gitu. Itu masuk budget juga. Jadi biaya sosial sekolah itu harus banget dipertimbangkan saat pilih sekolah anak gitu. Oke, ya ya I see. Jadi sebetulnya
yang jadi pertimbangan juga tadi selain yang Kak Anissa bilang bahwa orang tua juga harus mikirin masa depan orang tuanya, mungkin supaya nanti anaknya nggak jadi generasi sandwich mungkin ya Betul. saat nanti orang tuanya sudah pensiun, dan juga harus dipertimbangkan juga biaya sosial nih buat anaknya, social life-nya. Atau mungkin juga sebenarnya gini Kak, aku juga pengen nanya deh, kan kalau misalkan anak Kak Anissa kalau nggak salah anaknya sekolah di international school juga ya. Iya, betul. Berarti juga sebetulnya kita sebagai orang tua harus aware juga dong tentang si biaya sosial itu sebelum kita juga penting sih untuk mikirin kualitas pendidikan di Iya. sekolah yang baik. Tapi kan biaya sosial itu yang mungkin kadang orang-orang tua lupa juga berarti ya. Iya, jadi sebenarnya sekolah itu seperti juga kebutuhan dan pengeluaran lainnya itu harus sesuai kemampuan. Itu yang biasanya dilupakan karena orang tua mikirnya aku ingin yang terbaik untuk anakku dan terbaik diasosiasikan sebagai termahal. Hmm, Ya kan? iya Padahal betul. belum tentu loh kita masukin anak ke sekolah termahal lalu dia dapat pendidikan terbaik, dapat lingkungan terbaik itu belum tentu. Jadi jangan melihat harganya tapi lihat kesesuaiannya dengan value-value yang kita pegang. Jadi yang pertama dicari itu adalah kamu pengen anak kamu itu besarnya jadi kayak apa. Misalnya pengen dia bisa ambil keputusan sendiri, pengen mandiri, pengen misalnya agamanya bagus, pengen apa, kamu list dulu. Jadi aku dan suamiku tuh bikin list itu dulu saat sebelum anak masuk sekolah. Setelah punya list baru kita cari sekolah mana nih yang kiranya punya value yang sama dengan kita sebagai keluarga. Jadi bukan perkara mahalnya, bisa jadi ternyata sekolah yang cocok sama kamu nggak mahal-mahal banget kok gitu karena aku maunya sekolah yang kekeluargaan, yang lingkungannya kecil atau malah ada satu temenku ya bisa dibilang dia orang tuanya PhD nih, tapi dia mau anaknya sekolah di tempat yang sekolahnya sesebentar mungkin. Oke. Jadi kalau kayak sekolah internasional school atau sekolah-sekolah swasta pada umumnya kan pulangnya udah jam 2 jam 3 Hmm. gitu. Nggak mau, dia mau anak yang, sekolahnya itu jam 12 sudah pulang. Kenapa? Karena buat dia anak kecil tuh main aja. Padahal bapaknya PhD loh ya kan. Main aja, anak usia SD tuh udahlah di rumah aja, main sama adiknya, main sama sepupunya, nanti malam belajar lagi gitu sama bapaknya. Tapi nggak perlu di sekolah lama-lama. Itu kan berarti value keluarga ya. Beda misalnya sama aku yang kerja, suamiku kerja, kita mau anak kita di sekolah yang lama aja. Supaya nanti abis dijemput, abis itu les, pulang ke rumah maghrib udah nggak usah belajar dan nggak usah ada PR lagi gitu. Itu kan berarti perbedaan value keluarga juga. Jadi nggak usah mikirin dulu yang mahal, tapi mikirin dulu value keluarganya di mana. Dan lagi-lagi sebenarnya untuk biaya sosial sekolah itu bisa dicari testimoninya. Jadi kita bisa cari orang-orang yang udah duluan sekolah di sana, kita bisa tanya-tanya itu culture-nya gimana. Apakah tipenya ibu-ibunya yang memang harus mentingin brand dari atas ke bawah, ada banget ya Iya. sekolah-sekolah kayak gitu. Ya jangan dimasukin dong kalau misalnya itu nggak sesuai sama value kamu gitu. Ada juga yang ibu-ibunya sebenarnya kaya-kaya sih, tapi kayak mereka nggak peduli deh nganter sekolah pakai sepeda listrik misalnya gitu. Ada banget juga tuh yang kayak gitu. Nah dicari tahu sebenarnya culture-nya gimana dan cocok nggak sih sama keluarga kamu. Karena yang dicari dari sekolah itu selain pendidikannya juga lingkungannya menurut aku. Bukan hanya mencari guru-guru yang memang happy ngajarnya, tapi juga anak-anak yang dibesarkan dengan pola atau value yang sama dengan keluarga kita. Jadi anak-anaknya nggak ngomong kasar juga misalnya, anak-anaknya nggak ngerti brand karena ibunya juga nggak peduli gitu. Nah dicari sekolah-sekolah yang kayak gitu sih. Oke, I see. Jadi penting juga untuk nge-list out nih kira-kira objektif kita untuk anak maunya seperti apa ke depannya untuk masa depannya, dan kita juga sortir ya sekolah yang sesuai nih sama objektif yang tadi kita udah bikin. Jadi nggak harus yang mahal sebetulnya ya, tapi kita kembalikan lagi ke objektif yang sudah kita bentuk untuk masa depan anak kita inginnya seperti apa. Oke Kak, aku juga pengen nanya lagi nih. Setauku ya, ini setauku pribadi di luar sana tuh kan banyak ya keluarga muda yang sebetulnya memahami financial planning ini hanya sekedar menabung dan juga spending gitu ya. Jadi hanya spending dan menabung. Tapi kan ada nih kalau aku nggak salah di ilmu keuangan kan ada yang penting juga yaitu investasi dan juga asuransi ya. Nah aku pengen nanya nih lebih ke investasinya sih. Menurut kakak seberapa penting sih untuk keluarga muda itu berinvestasi, dan apakah itu hal yang urgent untuk diterapkan bagi keluarga muda di usia-usia produktif mungkin 25-an atau early 30-an? Urgensinya seperti apa Kak untuk bisa berinvestasi? Sebenarnya sesederhana kalau nabung, kamu akan nabung lebih banyak loh daripada kamu investasi gitu. Aku pernah bikin hitungannya ya, kalau uang sekolah anak misalnya buat anaknya kuliah, kalau kamu nabung biasa itu misalnya dalam 18 tahun kamu harus nabungnya 1 juta 1 bulan. Tapi kalau kamu investasi misalnya di reksadana saham itu mungkin kamu cuma perlu investasi 200 sampai 300 ribu per bulan. Itu kan angka yang sangat signifikan. Bayangin kalau anaknya 3.
berarti kamu harus nabungnya 3 juta gitu kan per bulan kalau kamu mau nabung aja. Tapi kalau kamu investasi, angka yang jadinya disisihkan setiap bulan tuh akan jauh lebih kecil gitu. Sederhananya itu kenapa kamu harus segera berinvestasi, karena lagi-lagi investasi itu kan temannya waktu ya. Kalau kita udah mulai dari 10 tahun lalu pasti hasilnya akan beda dibandingin kalau kita baru mulai sekarang. Dan sama jangan selalu bilang gini, kalau orang Indonesia tuh ngomong investasi selalu alasannya adalah aku awam. Aku awam banget nih Kak, jadinya aku nggak bisa investasi. Padahal selamanya nggak nyoba, selamanya kamu akan awam. Jadi step pertama untuk bisa berinvestasi adalah coba dulu. Lagian zaman sekarang kan investasi kita nggak perlu uang 1 juta, 10 juta gitu ya. 100 ribu aja tuh udah bisa nih kita mulai belajar investasi. Bahkan ada yang mulai dari 10 ribu aja gitu. Jadi jangan beralasan awam, jangan beralasan nggak bisa, karena selamanya kamu nggak nyoba, selamanya juga kamu bakalan nggak bisa gitu. Oke, I see. Tapi aku juga sering dengar sih kata teman-teman, kadang malah di-challenge sama orang tuanya kalau mau investasi. Kenapa? Di-challenge, oh saham mungkin mereka punya Mm-mm. bad story about saham di zaman dulu. Betul betul betul. Atau misalkan yang mungkin salah kaprah ya, tentang unit link misalkan gitu, yang sebetulnya lebih masuk ke asuransi seharusnya. Malah akhirnya anak-anak tuh malah di-challenge gitu sama orang tuanya, kayak udah sih nabung aja, nggak usah investasi kayak gitu sih malah. Iya benar. Jadi sebenarnya memang orang itu lebih percaya sama pengalaman masa lalu dibandingin kenyataan. Mau kita kasih data, mau kita kasih apapun, tetap aja kekeh bahwa tapi orang tuaku dulu ditipu asuransi gitu ya. Mengabaikan fakta bahwa apakah benar ditipu, apakah dia emang ngerti produknya, apakah dia emang beli asuransi sesuai dengan peruntukannya. Itu gitu. Jadi kalau memang orang tuamu dulu punya pengalaman buruk tentang investasi, jangan kira akan terjadi juga sama kamu gitu. Kamu bukan orang tua kamu bisa banget punya pengalaman yang berbeda dari orang tua kamu. Apalagi kamu punya akses pada informasi yang justru sangat jauh berbeda sama orang tua kamu. Jadi kamu bisa belajar sendiri, dan nih menurut aku ya, ketika kita udah di titik dewasa, kita tuh nggak perlu lagi loh segala macam izin sama orang tua. Ya kan? Apalagi udah nikah, sama orang tua tuh minta doa bukan minta izin. Ya kan? Karena kalau izin itu Iya mereka bener. juga udah ada bias-bias pengalaman hidup mereka yang sangat-sangat panjang dan berbeda dengan pengalaman hidup kita sekarang gitu. Tapi kalau kita mintanya izin-izin terus ya gimana gitu ya, pasti akan sulit. Jadi aku tuh sama suamiku kita fokus nih berdua sama orang tua dan mertua, doa aja langsung. Bu doain ya, aku mau anakku sekolah di sini, doain keterima ya. Doa orang tua tuh aku percaya banget ya, manjur banget. Tapi jangan minta izin gitu. Kalau udah izin udah beda lagi nih ceritanya. Boleh nggak anakku sekolah di sini? Kan pasti ada pertimbangan lain yang akan berbeda banget gitu dengan pertimbanganku. Jadi ya itu sih, jangan membandingkan diri kita sama orang tua kita bukan kita, pengalaman kita bisa jadi sangat berbeda gitu. Kalau misalnya orang tua kita bilang kalau ketipu gimana, kalau nggak ketipu gimana, kan selalu 50-50 gitu. Lebih percaya diri, karena banyak banget orang dewasa Indonesia itu nggak percaya diri karena itu sama orang tuanya seumur hidup diambilkan keputusan, begitu harus ngambil sendiri gimana nih, yakin nggak ya gitu, ya udah deh nurut orang tua aja deh gitu. Pada akhirnya belajar lebih percaya diri sih. Oke, itu Sobat Insight, berarti bisa coba dipikirin nih, mungkin izinnya bisa dikurangin sedikit, Iya, prosesnya diubah mungkin dengan nggak minta doa. harus orang tua semuanya tahu ya. Betul Jadi betul. bisa ya doain aja hasilnya insya Allah seperti ini gitu ya. Ya. Oke oke. Kak Anissa, aku juga mau nanya nih, kalau misalkan soal produk investasi nih, kira-kira gimana sih cara kita menentukan produk investasi yang cocok untuk keluarga muda dan sesuai dengan tujuan keuangannya, tujuan finansialnya. Karena kan pasti tujuan finansial banyak nih. Kira-kira gimana sih nentuin produk investasi yang cocok untuk mencapai tujuan keuangan? Teorinya akan selalu sama ya, untuk tujuan-tujuan jangka pendek maka simpan di tempat yang risikonya rendah, dan tujuan-tujuan jangka panjang simpan di tempat yang risikonya bisa lebih tinggi gitu, karena kita bisa minimalisir risiko itu dengan waktunya. Tapi kalau memang masih pemula atau masih baru pertama kali nyoba, aku sih selalu menyarankannya reksadana. Kenapa? Karena itu yang paling simple dan budgetingnya bisa paling mudah. Ya kan, kalau orang kan udah belajar saham aja gitu sekalian misalnya, sebenarnya repot banget karena tiap bulan kita nggak bisa ngebudgetin uang yang sama. Bisa jadi bulan ini perlunya 1 juta, bulan depan kan harga sahamnya lagi naik perlunya jadi 1,2 juta, berantakan lah budgeting kita gitu ya. Sementara kalau reksadana kita tuh bisa lebih gampang, tiap bulan budget buat investasi kita 1 juta, ya udah 1 juta aja bisa kita bagi-bagi sesuai peruntukannya gitu. Nah jadi kalau buat pemula itu aku selalu sarankan coba dulu reksadana pasar uang. Kalau misalnya baru banget nyoba gitu ya, kenapa? Karena reksadana pasar uang itu bisa dimulai dari 10 ribu itu tadi tergantung produknya, atau at least 100 ribu lah. Tapi kalau misalnya udah yang mulai jangka panjang kan sayang banget ya kalau kita taruhnya di
reksadana pasar uang gitu, karena imbal hasilnya juga nggak terlalu tinggi. Kalau kita mau yang imbal hasilnya lebih tinggi, kita bisa taruh di reksadana pendapatan tetap. Dia ada produk-produk yang fluktuatif, tapi ada juga produk-produk yang stabil. Jadi nggak semua reksadana pendapatan tetap itu fluktuatif. Kadang-kadang orang kayaknya kalau RDPT beda deh Mbak sama RDPO gitu ya. Enggak juga, tergantung, dia juga ada yang stabil gitu. Malah aku sendiri sekarang 80% portofolio aku tuh di RDPT, karena aku ngerasa makin tua itu ternyata makin males ya ambil risiko. Jadi aku dulu tuh niat banget kan, wah nabung saham ini segala macam. Lama-lama porsinya makin dikit. Apalagi setelah kenal sama obligasi juga, makin lama ujung-ujungnya ya kalau nggak di RDPT ya di obligasi gitu. Karena menurutku itu yang tengah-tengah lah, antara nggak terlalu rendah banget imbal hasilnya, tapi juga si grafiknya nggak terlalu fluktuatif gitu. Oke, berarti tadi seperti yang kakak bilang, sebetulnya malah semakin bertambah umur, jantungnya semakin gak kuat nih malah Bener. Kalau dulu tuh berani banget loh ya. Dulu tuh kalau ngisi profil risiko, aku tuh pasti agresif gitu. Begitu masuk umur 30, makin sini kayaknya nggak apa-apa ya. Kita ternyata hidup itu bukan cari cuan sebanyak-banyak loh, tapi cari ketenangan gitu. Yang penting tenang, yang penting portofolionya nggak merah-merah, nggak peduli dia lagi ada apa di market, yang penting aman gitu. Dan makin tua kita tuh makin menyadari bahwa tujuan-tujuan keuangan kita tuh sebenarnya itu lagi antara anak pengen sekolah aman dan pensiun aman, udah gitu. Nggak mesti kok ternyata punya mobil harganya miliaran, ya kalau bisa beli ya udah, kalau nggak bisa beli juga nggak apa-apa gitu. Jadinya nggak terlalu ngotot lagi untuk cari cuan sebanyak-banyaknya sih. Yang penting ya stabil aja dan bisa tercapai tujuan keuangan yang kita pengen. I see. Nah, ngomong-ngomong tadi reksadana pendapatan tetap yang nggak terlalu fluktuatif ya, itu kita juga sebenarnya ada sih Kak di Insight. Itu namanya reksadana Insight Haji Syariah. Atau biasa kita bilangnya iHaj. Nah, ini tuh cocok sebenarnya buat kalau Sobat Insight ingin investasi memiliki jangka waktu investasi di atas 1 tahun ya. Sama mungkin tingkat profil risikonya itu cenderung moderat. Dan reksadana Insight Haji Syariah ini kan juga udah lama nih Kak, udah sejak tahun 2005. Jadi udah sangat lama ada di capital market Indonesia, dan otomatis mungkin Kak Anissa juga tahu nih, dari tahun 2005 tuh krisis keuangan kan udah banyak banget ya. Dan alhamdulillahnya juga ternyata iHaj ini bisa ngasih kinerja yang cenderung less volatile lah secara historikalnya. Dan juga reksadana iHaj ini tuh punya program CSR sendiri Kak. Jadi reksadana iHaj ini CSR-nya adalah Insight memberangkatkan masyarakat yang belum mampu untuk bisa beribadah umroh ataupun haji ke tanah suci. Jadi memang ini salah satu produk pertamanya Insight, dan juga sangat populer lah untuk reksadananya Insight. Dan di sisi lain juga ada CSR yang mulia sebenarnya. Dan sebenarnya menurut aku RDPT yang bentuknya syariah dan gak volatile ini juga cocok banget loh kalau misalnya mau nabung buat umroh, nabung buat haji. Itu perlu disampaikan sebagai tujuan keuangan yang harus segera dilakukan ya menurut aku. Kalau memang ada niatnya ke sana, kenapa? Karena ngantrinya lama banget ya. Bisa 25 sampai 30 tahun. Jadi kalau ada niatan mau berhaji atau mau umroh dulu, misalnya mau bawa keluarga, langsung dibikin tujuan keuangannya dulu. Kalau misalnya mau naik haji 5 tahun lagi gitu ya, harus udah bisa daftar haji. Menurut aku pakai RDPT syariah gitu tuh cocok banget sih. Bisa jadi tools sendiri ya untuk tujuan keuangan. Ya nggak harus traveling kan, bisa juga traveling ke tanah suci kan. Iya betul. Oke, siap. Oke Kak, sebelum kita akhiri nih sesi ngobrol-ngobrol santai hari ini, boleh dong Kak aku minta pesan-pesan atau tips and trick untuk Sobat Insight supaya nggak worry lagi nih untuk ngelanjutin hubungan ke jenjang yang lebih serius, untuk mulai journey berkeluarganya. Boleh dong Kak tips and trick dan pesan-pesannya. Oke, worry itu biasanya karena nggak punya plan. Nggak punya plan itu biasanya karena kamu nggak tahu nih mau merencanakan apa. Tapi sebenarnya season of life itu bagi manusia tuh kurang lebih sama-sama aja ya. Kalau memang ada rencana menikah, maka merencanakan menikah. Kalau memang berencana ada punya anak, maka rencanakan juga finansialnya seperti apa. Satu hal, kalau memang mau menikah, wedding itu bukan segalanya ya. Jadi pesta pernikahan itu justru adalah starting point untuk kamu menjalani kehidupan pernikahannya. Jadi jangan abis-abisan di pestanya. Itu yang selalu aku sampaikan. Karena kalau udah abis-abisan di pestanya dan memulai pernikahan dari nol, itu pasti akan lebih sulit dibandingin kamu pesta seperlunya aja, semampunya aja, tapi kemudian kamu menjalani pernikahan gak dari nol banget gitu. Dan buat teman-teman yang sandwich generation juga, ini aku sampaikan karena banyak banget yang ragu menikah karena sandwich generation ya, karena juga harus menghidupi orang tua semuanya. Sadari bahwa kamu memang berbeda dari orang lain, tapi selalu bisa diusahakan nih. Risikonya adalah memang penghasilannya harus lebih banyak,
atau pasangan kita memang harus selalu bekerja. Jadi nggak apa-apa banget sandwich generation itu bukan beban, bisa dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab kita ya, sebagai rasa kasih sayang kita sama orang tua, sehingga pada akhirnya menjadi sandwich generation pun mungkin nggak jadi, apa ya, masalah bagi kamu atau jadi malah kamu lihat sebagai tantangan sebelum menikah gitu. Oke, I see. Oke, Sobat Insight, nggak kerasa nih kita udah lumayan lama kita ngobrol-ngobrol sama Kak Anissa. Tadi Kak Anissa udah cerita banyak tentang kesehariannya, aktivitasnya, journey Kak Anissa seperti apa, dan importance untuk kita punya basic financial planning yang baik. Dan juga tadi di terakhir-terakhir Kak Anissa udah nyampein nih tips and trick untuk kita memberanikan diri untuk melanjuti hubungan ke jenjang yang lebih serius untuk mulai journey keluarganya. Sobat Insight, jangan lupa untuk terus cek social media Insight, bisa dicek di bawah ini, untuk bisa cari tahu tentang tips-tips investasi yang lebih dalam. Dan jangan lupa juga untuk cek Instagramnya Kak Anissa Steviani ya, di bawah ini bisa dicek juga, supaya bisa dapat insight tentang financial planning, investasi, bahkan sampai ilmu parenting juga. Oke, Kak Anissa, thank you so much for the time hari ini, untuk bisa nyempetin sharing-sharing dengan Sobat Insight semua. Sampai jumpa di Intips selanjutnya. Bye-bye.